aku didikane mae. Dia itu enggak mengajarkan yang koyo wong-wong ngono kae lah. Wong-wong. Yo mesti ngajarne kudu sing iki ngono terus negakno ya lho koyo yo ada kan orang sing sholat kudu iki lek mak iki percuma kowe sholat kenceng tapi lek atimu dhewe iki sik brayang ngono iso mantep percuma ngono lho koyoke dadi kowe lek pengin sembahyang iku kan olah fisikmu ngono lho olah fisikmu lek kowe iki karo sing poso iki apa jenenge iki rasa syukurmu rasa iki ngono tapi lek atimu dhewe gak mok toto ngono lho lek muni karo aku lek atimu dhewe kuwi gak mok toto yo percuma kowe ndonga sedina blak tapi kowe ra ubah yo percuma dongamu lek Ketenangan jiwa. iya cuman menenangkan ngono lho maksudnya Ya berarti versi mae itu kan tentang jiwa, sembayangnya itu kan tentang gerakan, yang penting kowe kerja keras itu sama kayak sembayang. jadi dia lek koyo wong golek pesben koyo yo nggak menutup kemungkinan orang kok yo koncone pasar jenenge wong pasar kan golek penglaris ngono rene ngono ora pun golek penglaris tapi tongkang-tongkang ning omah duit teko dhewe ngono untuk apa kita capek-capek ke sana terus bareng ngono kita sih harus bekerja ngono lho maksudnya Eksploitasi. eksploitasi apaan Anaknya kan kerja, anaknya dieksploitasi. anak Itu yang real. Anak sing kon kerja. anak dah Enggak, nek eksploitasi kan dekne ongkang-ongkang anaknya sing ngongkon kerja kan oleh setoran. itu lain cerita Lah konsep itu kan kayak gitu. Contoh toyol lah ya. Toyol itu kan imajinasi. ini koyo ngene yo ngene wong goblok terus ini saiki wong wis ngongkon ngongkon Juk dek sing bekerja untuk kita, wong kita sing ngetokne tumbal. Lah kok dadak dhewe sik ketoko nyusun iki lho nyapo ngono lek. Dadak kon nyusun iki nyapo. Dadi ki mak iki laku sing iki. Ku yo enggak ngerti laku dhek poso. Poso Senin Kamis iku enggak pernah lah. Poso Senin Kamis, poso weton, poso 40 dino iku gak pernah. Ndak pernah lah dia. Hindu Buddha punya itu. Jadi dia bukan Abrahamik tapi Samawi. Dek iku rasa sing digawe rasa mae. Iya. Iya, Samawi itu dia meniadakan. Akhirnya apa ya? Mbok kuwi karena kebetulan apa karena apa aku juga nggak tahu. Dek seneng tirakat. Turu pun mesti di atas jam 12, ndak pernah di bawah jam 12 dhisik lho ya. Lek saiki kan wis tuwek memang wis umur tuwek. Dulu itu sik dodol ning pasar iku. Nggak pernah loh dia tidur di bawah jam 12 apalagi weton pas weton ide kok jan kan mae neng diri dia sendiri neng aku pun itu diterapkan seperti itu kan jadi lah pas hari wetonku hari kelahiranku wah aku turu kok di bawah jam 12 itu gobrak ya rumahnya jak ndelok TV jak metu jak iki rasa syukur tuh. Apalagi lek poso Senin Kamis yang diajarkan mak iku bukan kita puasa dari apa sebelum fajar sebelum adzan subuh sampai maghrib enggak ngajari aku dari maghrib ke maghrib 24 jam jadi hari Minggu kan Senin kan posone jadi malam Senin jam 6 maghrib ngono kae kuwi mulai poso wis enggak oleh mangan minum mulai poso sampai ketemu lagi besok makanya kemarin pas apa jenenge pas diklat pelatih karo pengukuhan aku melok pernafasan dikongkon poso seperti itu terus kaget bagiku soalnya itu yang saya lakukan berkali-kali yang saya lakukan sejak kecil gitu jadi wis ora kaget berarti iki kowe poso mana lah pas wetonmu ora poso enggak apal aku lek weton ndak tahu Senin Kamis mak elek ngajar iku Senin Kamis. Aku asline kon belajar weton tapi aku lali. Weton minggu pon kapan kamu ketemu minggu pon? Iya, aku gak iso hitung-hitung, aku gak apal. Ngono lho. Andai kan aku bisa hitung-hitung ya mungkin iya, tapi aku gak iso, gak apal. Itu pun aku poso weton nih 1 kali tok, itu pun digiling nih mae. Gitu. Esok iki yo nganu ngono.
Lek 40 dino aku mangkrungu so enggak kuat. Harapan apa? Maksudnya efek sampingnya? Apanya? Efek sampingnya ben Lebih selamat. yo harapannya kan itu kalau ini dimudahkan segalanya. Matinya Hah? segalanya. Meninggoy kan segalanya juga. Memudahkan matinya. Iya. Lagi orang ngarepe mati harus nulungsungi masanya. Intinya tidak merepotkan orang lain ngono lek nganu walaupun kita sebagai makhluk sosial ya pangga merepotkan apa ini orang merepotkan orang lain ya pangga merepotkan lah. Perintis nih bos, bukan pewaris. Orang dipendili mbokmu ya bongkong lele. Lah waktu dulu kan kamu masih Apa? logika mistikus kayak gitu masih banget. Nah, sekarang kok masih? Kamu percaya Maksudnya? percaya ada orang kesurupan? Percaya nggak percaya? Tuh, mau percaya nggak percaya gimana? Yo percaya sih percaya karena dunia lain itu ada loh kita kan nggak bisa bukti sendiri toh walaupun itu menurut jenengan kan nggak bisa dibuktikan gitu tapi kan memang alam lain itu ada ngono loh. Bukannya itu harus diyakini tapi tidak harus dibuktikan. Maksudnya? Itu saintifik itu mengajarkan itu diyakini tapi tidak untuk dibuktikan. Yakin kalau memang itu ada gitu maksudnya? Tuhan itu dirasa bukan untuk dibuktikan. Perasa, rasonya Tuhan itu ada apa enggak kan dia dirasa. Tidak bisa dibuktikan. Tapi lah bisa iya bener dirasakan. omongi mae kan apa jenenge semua itu hati kita yang bisa ini gitu kan percuma kamu olah bibelek neng atimu dewe ku nang jero atimu ora enek nggak ada Tuhan namanya. Nah, hati itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau tanpa otak. Karena udah dari dulu bilang kalau stomach, kalau lambung itu ada jamnya. Dia lapar jam berapa biasanya segitu itu memang ada, itu udah ada di dalam ilmu biologi. Dalam ilmu biologi tidak ada hati itu yang bisa merasa. Yang merasa itu pikiran tetap. Tapi orang merasanya di hati. Aliran jantung dia ke sini kalau dia panik. Itu kan hati. Versi kalian. Terus? Ya pikiran sebenarnya di situ. Merasa itu dengan pikiran. Ngomongnya susah ya. Oh, harus kita bantu. Itu bukan hati, itu pikiran, logik, empati. Empati itu ada tempatnya tersendiri dalam otak. Ada orang yang psikopat, tidak punya empati. Psikopat itu tidak punya empati. Ada yang lebih tinggi lagi itu dia nggak bisa dibuktikan. Maksudnya? Contoh yang sidang Jessica itu kan nggak bisa dibuktikan siapa yang meracun dia, ininya dari mana, ininya dari mana. Nah itu sebenarnya ada nggak? Hah? Kasus itu kan ada. Ada kasusnya, makanya saya bilang dari siapa kita nggak tahu. Jessica tumbal versi saya. Dia peranan penting orang-orang besar itu. Sama pengusaha, apa urusannya sama Jessica? Berarti dia korban gitu maksudnya? Ya. Yang di penjara semuanya itu kan korban. Bos besarnya kan nggak akan muncul di situ. Karena semuanya butuh uang, dengan uang bisa menyelesaikan.
Cuma dunianya sudah begitu, mau ngapain lagi? Kita mau berontak bagaimana, ini bagaimana, nggak bisa. Ya sudah sih, nikmatin aja gitu, kayak gitu. Yang penting kita makan, ada orang kena virus kita tetap sehat, ada orang demam kita tetap sehat. Gimana cara jaga kesehatan, udah gitu aja. Kamu kan nggak punya angan-angan kan? Kamu punya imajinasi nggak? Kamu punya imajinasi nggak? Imajinasi apa maksudnya? Angan-angan. Ya ada lah orang hidup orang Apa nih imajinasi. angan-angan? Imajinasiku akeh. Ya, satu-satu lah. Yang paling, yang ter itu cuma satu, bukan banyak. Yang ingin kamu capai. Apa ya? Yo lah umumnya orang lah. Pengen punya rumah, wih jelas, punya kehidupan sing mapan. Punya usaha sendiri. Jalannya Ngepet. Kok aku sing jogolien sampean sing ngepet. karena itu salah satu cara yang paling mudah, makanya orang selalu cerita begitu. Orang yang tertipu investasi bodong kan kayak gitu, karena dia nggak mau upaya. Jadi nggak tahu jalannya kalau memang mau sukses. Ya makanya aku apa jenenge pengen kadang wis tergugah pengen gawe konten, pengen gawe itu ngono. Gitu penak gitu. Yang jelas itu pengen membuktikan di orang-orang yang sudah menyepelekan. Apa yang menyepelekan? Ya nggak mungkin tak sebut satu-satu lah. Ya contohnya. Ya orang lah. Duh, berarti kamu tertutup sama saya. Bukan tertutup. Ya yo so manusia di luar lah. Ya siapa maksudnya manusia di luar itu? Yo nggak etis lah kalau kita sebutkan. Ya mungkin bisa teman, bisa tetangga, bisa keluarga sih paling dominan. Bukannya kamu nanti kalau sukses tetap dicibir? Ya mungkin itu bisa, tapi kan setidaknya kita udah punya benteng. Walaupun dicibir kan setidaknya gini loh, like, mereka butuh bantuan ngono ki aku iso rame omong tok. Tapi kadang ini angan-angan itu tidak sesuai dengan realita. Ekspektasi itu tidak seindah realita. Itu namanya kamu hidup di antara penilaian orang lain. Kalau begitu namanya.
pengennya nggak ngono, tapi kan semua itu kadang survei di lapangan ini menuntut kita untuk seperti itu. Bukan karena dendam sih, enggak. Intinya lebih baik daripada hari kemarin lah. Terus ngono ae. Kangelan nek omong. Tapi wonge ra iso omong, ra iso merangkak. Ora iso apa memang nggak mau? Gak iso merangkak kata-kata. Yo sales masa nggak iso merangkai kata-kata? Lho saya jeno. Kok iso siji ini ning ndi kan padha penjualan. Ya kan Harus menyusun bukan kata-kata dengan penjual. rapi. Hah? Itu kan bukan penjual. Nah nanti penjualan kan juga harus menyampaikan visi misimu. Tekok neng cici. Sama juga. Sama juga sama penjualan. Maka kamu harus bisa. Nek kalau saya semakin tidak mau membuktikan pada orang lain bahwa saya berhasil. Kenapa seperti itu? Itu apa namanya ya? Bias konfirmasi itu namanya. Kita butuh konfirmasi orang lain bahwa kita itu sukses, bahwa kita itu Afirmasi bahagia. toh. Ya afirmasi itu bias afirmasi. Saya ibarat manusia itu hidup di hutan. Manusia itu nggak menderita. Adanya medsos ini kan juga yang saya bilang sama, oh kita bisa lihat Bang Nadi, jaraknya jauh. Bang Nadi pasarnya di mana, kita di mana. Bang Nadi belajarnya dari siapa. Oh Bang Nadi di mana ininya. Saya kok begini-gini aja ya. Oh kok harga saya sekian. Bang Nadi aja nggak mau dikonfirmasi. Selagi kita masih hidup atas mau konfirmasi orang lain itu, ya kita kan terombang-ambing sama konfirmasi orang lain itu. Makanya tadi saya tanya, kalau kamu sukses kamu tetap diomongin orang. Oh Tapi kok nggak sukses ya? parah-parah kali gitu loh. Ngepet ya ini ya. Oh ini perginya ke Gunung Kawi kok. Makane. Lah iya, tetap ada gitu loh. Sampai diriwangi ra turu-turu kok ngepet. Kebahagiaan itu kan berjalan panjang. Berjalan panjang. Panjang banget. Tahun bertahun demi hari ke hari berganti. Kamu itu masih ada orang yang sayang samamu. Aku pun masih ngerti tentang sosial kamu. Kamu lagi sedih, aku masih bisa paham. Ya itulah kenapa saya berani mempertahankan suami. Suami siapa? Suami ini wong pokpring. Salah satu aku gak iso lek mau kon jelas nih kenapa kok sampean sik iso bertahan karo aku ngene. Aku nggak bisa, Ya, nggak eruh betul. Tapi lek melangkah ngono kan ketemu ngono kuwi maksudnya iki. Jarang orang sing iso ngerteni ngono maksudnya iki. Orang dengan bermain medsos ngono kan. Yang ada itu tukaran ya. Yo koyo Pak Di sing bojone iki dikondol wong ngono kuwi kan kalau kita nggak tahu gitu. Tapi kan lain dengan aku bisa bebas gitu. Maksudnya enggak terbelenggu dengan yang seperti itu ngono maksudnya. Dan aku lek dikai kepercayaan yo
sebisa mungkin tak jaga kepercayaan itu. Kadang pengen ning jowo ngono mamerne iki bojoku iki ngene ngono, tapi aku wis mau doktrin ora oleh ngono ya wis. Bahkan sampai Bu Mus ngomong lek satpame ning ngisore ora nek percaya ngono. Setan. Lah gue kan ora kenal. Nah Om Permana kan kenal kan Mbak Ayu. Iya, lek Om Permana. Lho Om Permana pertama yo ora kenal. Pertama Om Permana ora percaya. Bu Mus itu nggak kenal sama orang yang di atasku itu. Kan nggak kenal Bu Mus itu, makanya nggak percaya. Lah Om Permana kan udah kenal sama Mbak Ayu. Om Permana aja nggak percaya sama orang yang udah dikenal. Nggak percaya gitu. sama Mbak Ayu. Lah, dia iya. membuktikan kan lihat sendiri ngono. Karena cosplaynya itu ya memang harus begitu gitu. Itu bagi saya bahasanya tapi sama. Jujur itu kadang itu ada rasa nggak nyaman, terus rasa bersalah. Ngono itu ada, jangan dikira enggak. Maksudnya ki harus membohongi diri sendiri ngono. Makanya aku lek ditekoni Mbak statusnya opo ngene-ngene, mesti tak pleset-pleset nih, tak menyong-menyong nih ngono kan. Karena ya ada di hati nurani ki, kok aku harus menghindari kodratku iki gitu loh maksudnya itu. Hanya untuk menyenangkan orang lain. Nah kan memang kamu hostnya, kamu harus tontonan itu supaya menarik bagaimana? Kamu pikir tanya jawab yang ada di media itu real? Itu untuk mencari penonton. Sampai kadang di bawah itu terus yang tapping wah iki hose iki rondo lho, iki hose rondo matamu baru. Kita itu harus bisa mengasikkan orang. Orang udah asik sama kita, atau dibilang nyaman lah. Nyaman, asik, jadi dia tertarik. Ya sudah, di batas itu gitu. Kan cuma di batas layar kaca. Kan gitu. Ya kalau memang dia asli betul, kan dia bisa kirim gift. Yang kirim gift itu nggak butuh apa-apa loh orang. Tapi dia udah suka, udah. Karena dia ngefans. Ya. Ya kalau orang yang cuman ngomong doang kayak gitu, tapping bisa ditutup nanti kan. Tinggal kamu tutup tappingannya itu. Naik, orang harus naik, harus ngobrol, dia berbayar 1 koin, kamu dapat duitnya. Mulai dari kecil. 1 langkah demi 1 langkah kita bangun habitnya. Langkah, 1 langkah. Karena perubahan yang pasti itu nggak ada. Saya kan ya 1 langkah. 1 langkah kemana? 1 langkah ke sini, 1 langkah ke sini. Penjualan, kalau nggak ada penontonnya kita jualan benang, jualan ini ya nggak usah sih, nanti lagi kita jualannya. Nanti pas kita jualan, nggak sengaja jualan, orang nanya. Ya orang itu udah pernah lihat, tapi waktu itu dia belum butuh. Gitu loh maksud saya. Saya ngepost jarang. Sing afiliatku itu ternyata itu wis ditonton 568 penonton. Ya, Kunjungi ngono maksudnya. Walaupun belum ada yang belanja loh. Yo. Nanti saya tak belanja. Alah tuman kuwi.
400 yang nonton wis. Heeh. Affiliate kok tahu? Tapi kena dicek kuwi. Tapi ora nek sinyal sang lu. Ya teliti kurangnya di mana. Penting aja takon karo apa? Mungkin ya kurang sering kamu ini. Akhirnya. Jam 09.00 dah. Neng gitu bahkan dia menyediakan koyo anu ngono lho apa sih koyo kursus affiliate pemula ngono lho Ya. Tapi ketika kamu belum dapat apa-apa, jangan ke arah situ. terus nah kita kan harus memulainya dari situ. Kamu udah telat. Nyaput tidak ada sesuatu yang telat. Ada? Nah, Ya kamu ngapain mempelajari sesuatu? Kan udah jelas kamu bisa kayak gitu. Kamu jualan offline aja bisa. Kata siapa tidak ada sesuatu yang telat? Hanya itu kan hanya kata-kata manis orang pengusaha motivator. loh berarti kalau sudah Ya, telat ya, itu ya. berarti kita tidak bisa untuk memulai Enggak, dari ya situ. kamu harus kreator. Itu namanya kreator. Lah itu kan bukan kreator yang dia ceritakan. Kreator itu harus tercetus dari kepalamu sendiri. Aku nggak dukung sekolah karena sekolah itu apa? Sekolah itu mengajarkan sesuatu. Kalau ada, oke lah. Oh ini keperluan orang banyak, oke. Tapi mempelajari dinosaurus juga untuk apa? Untuk kehidupan. Kan gitu yang saya selalu ceritakan. Nah motivator kan yang diceritakan zaman dia siapa? Khairul Tanjung jualan ini zaman tahun kapan? Dari mana dia dapat bisa kaya? Gudang garam. Dari mana? Karena dia dari jual garam dulunya. Makanya rokoknya namanya gudang garam. Itu tahun kapan? Yang dia ceritakan tahun dia. Saya nggak pernah percaya sama itu gitu loh. Kalau logikamu main nggak akan mau kamu begitu. Saya selalu cari keunikan saya sendiri. Maksudnya ora kayak liya-liyane ngono maksudnya. Iyalah, orang bisa tertarik itu bagaimana? Udah itu. Nggak kamu jawab kan juga nggak apa-apa. Bang Nadi kan banyak yang tidak dijawab. Tapi dengan kita tidak menjawab, sing nonton turun. Ya udah jawab aja. Ngono lho. Lek Bang Nadi wis terkenal. Saya siapa? Lah, Saya iya. bukan Bang Nadi. Terus kamu mau belajar kayak Bang Nadi? Tahun Gitu. kapan dia belajarnya? Ayo, saya tanya. Tahun dulu orang ngajarin orang itu gratis. Sekolah itu untuk apa? Penting, penting. Kalau Bang Nadi tidak dijawab, karena dia sudah punya nama. Ngono, ran dia lab sing delok mesti akeh. Aku ndelok. Wah. Satu suwong pemecah rekor, guys. Caranya kamu punya nama bagaimana caranya? Udah kan? Ndak nih. Ndak nih wong sing iso gawe name tag. Kan gawe nama. Ya, kalau itu kan mental lus itu begitu. Mental pecundang itu begitu. Kita selalu bandingkan kita dengan sesuatu yang berbeda sama kita. Ya kalau kita nggak punya nama, gimana caranya punya nama? Orang itu kok bisa kaya, bagaimana? Ya bagaimana? Oh, apa orang tuanya kaya, apa bagaimana? Oh, apa memang kerja keras dari nol? Ya ada orang kerja keras dari orang susah itu ya ada, tapi tahun kapan? Ada orang yang kaya dari terkenal dari YouTube ya ada.
tapi dia munculnya tahun kapan? Terus bisa kita terkenal di TikTok itu bagaimana caranya? Bisa terkenal di TikTok? Nggak butuh terkenal sih. Nggak suatu kewajiban terkenal. Karena orang yang terkenal di TikTok mesti give akeh. Enggak, ada orang ini yang gini loh ya. Orang itu ada yang punya mental itu penghibur, tapi dia nggak bisa jualan. Ada orang yang bisa Tipe jualan orang. tapi nggak bisa menghibur. Jadi mek ngomong lah iya domongi wis gak kukut-kukut gak kelon. Gitu loh, makanya bakat kamu maunya ke arah kemana. Yang penting kan jualan, bukan afiliatnya. Yang penting jualanmu. Kalau nggak itu kamu punya baju, kamu bisa panculan di situ. Itu kan cuma sampingan supaya kamu punya relasi, punya koneksi lebih banyak. Bahasanya silaturahmi. Terus lek jenengan melihat saya itu bakat saya di mana? Kok saya? Ya aku gak iso ngoreksi diri sendiri untuk seperti Ya apa. iya, gak ono sing wong ora ngerti bakate dhewe iki yo. Gak ero, bingung aku. Yang punya diri yang mengerti bakat dia. Orang ngerti wong kabeh tak lakoni kok. Mayat iyo, anu iyo. Yang paling menghidupi kamu. Eh? Yang paling menghidupi kamu. Yang paling menghidupi saya. Maksudnya? Ya, yang paling menguntungkan untukmu, yang paling hasil apa? Ya, selama ini kerja melak uang. Seumpama kamu sekarang kerja melok uang, bisa menghidupi nggak? Kerja ikut orang, insya Allah bisa, walaupun itu nggak cukup. Ini nggak cukup, itu nggak bisa menghidupi. Ini nggak usah denial mana yang paling menghidupimu. Nah, di situ Makanya aku kadang gembrambang, maksudnya apa? Kayak malah bingung gitu maksudnya ini. Aku ngerias iso. Pamane gawe panganan iso yo. Mayat iso. Tapi iki malah ra iso fokus. Aku harus fokus nang ndi ngono ndak iso. Kon fokusnya ngono iki gembrambang lho. Yang paling menguntungkan nah, bukan menurut versimu. Karena yang belum paling dicoba. Semua aja kamu coba. Kayak aku iso masak, tapi kan aku rong iso memasarkan masakanku itu ngono. Tapi kan ndak roh toh. Maksudnya merasakan masakanmu gimana? Memasarkan. Nah, intinya kan setiap hari tak nonton live itu kan supaya kamu kenal orang, bisa memasarkan. Dari live itu kan bisa kenal orang sini juga. Kamu harus asik untuk orang lain. Kamu harus dengarkan orang cerita, bukan kamu cerita dulu. Yang selama ini kamu baru datang itu kan kamu yang harus ceritamu harus didengarkan. Sekarang kan udah mulai ngerti. Ada orang datang, kamu dengarkan dia betul-betul. Udah jarang clash. Paling orangnya nggak bisa ngomong mungkin kayak Desi gitu kan. Karena memang dia nggak ngomong sampai bawah. Karena dianya yang nggak bisa ngomong. Saya ngerti di situ. Pertama kamu nggak gitu, salah semua. Maksudnya? Kamu bukan pendengar yang baik. Kamu terlalu mengeluh-elukan dirimu sendiri pertama. Sekarang kamu ngerti. Mulai paham sedikit. Kangen-kangen ki wah kayak kangen-kangen aku impianku kepengin duwe salon, Caranya, aku satu. pengen duwe galeriku dhewe, Bisa aku pengen menghidupi apa enggak? iki ngono. Bisa menghidupi apa enggak? Gitu. Kan belum dicoba. Belum dicoba, modalnya ada apa enggak? Ora nek. Nah, cara dapetin modal bagaimana? Ya bojo. Ya lu bojomu ndek duit apa ora? Ya kudu duwe. Kudu duit.
Ya berarti nek kudu duwe ora usah jajan-jajan liyane, fokus ke situ. Oke. Sanggup apa enggak? Oh, sanggup lah. Sanggup. Sangguplah hambemu. Jadi gitu, ada yang dikorbankan dalam Koyo bodoh koyo Agustus ngono ya. Ning kene no. Lek mungkin nek ning Tulungagung iki enggak keri ngono aku. Soalnya salon kan banyak no. Aku iso nebeng koncoku, iso iki ngono kan. Iso ngewangi ngrias rono, ngewangi ngrias ini. Tapi ning kene piye? Weri ngono Mas. yang saya baca kan gini ya. Sorry saya potong. Yang saya baca itu kamu dapat berapa kali-kalinya satu, menghidupi apa enggak menghidupi. Kamu Kok terlalu nyapa? lambat kinerjamu. Nah, cara kamu kerja cepat itu bagaimana? Itu yang harus kamu kembangkan. Pertama kan dari kamu macak dulu. Macakmu sekarang berapa jam? Yang Nanti ngerias sekian itu jam. nggak iso kok cepet-cepet yang. Terus sekarang saya ngerias gawe alis dalam waktu 10 menit jadi alis bagong jadi Muma itu paling Yakin? suwi yo nggawe alis. Yakin ada yang nggak Kok bisa? dadakno. Loh, Kebanyakan itu seperti itu ngono loh. Oh. lah kowe tembakanmu langsung muah. Kok giliran dadekno muah nggak punya nama. Kita Ya. ngerias itu yo memang lama rias itu. Apa enek yo rias setengah jam jadi lho aneh-aneh. Dadine yo koyo sing kene iki lho. Sing diupload Kalau upload yang itu. dibutuhkan di sini kayak gitu, kenapa kamu harus Ya ngikutin? kan ini setidaknya kita menampilkan sesuatu yang identitas- baru. idealisme. Ngono, sesuatu yang baru sing lain ngono. Maksudnya kita mempunyai khas yang lain ngono. Ya kalau yang dibutuhkan orang lama bagus, nah, di situ kamu bisa hidup. Kalau Terus, dibutuhkan kita- orang cepat, Lek kita neng gini terus hanya podo ae koyo liyane. Apa perkembangan diri kita ngono? Berarti kita nggak bisa membawa perubahan ke tempat itu kan. saya ngono. konsennya di mana coba? Saya konsennya tadi kan kamu kurang cepat, nggak Lah, dapat duit, iyo. karena di sini minim, budgetnya masih minim. Makanya karena itu, karena aku lek mau ngarani aku lambat, berarti kan memang rias itu kan nggak bisa cepat-cepat. Nggak ada yang bisa cepat. Kalau dilatih nggak bisa cepat. Karena itu yang kamu lihat seperti itu, kamu bias konfirmasi namanya itu. Kamu lihat orang itu nggak bisa cepat jahit, itu siapa yang bilang lambat? Wong memang ngomong si kukut, lah ngomong kukut nanti kamu deh pasti pakai ini, betul mas ya. Ya, kamu tetap bilang seperti itu, nggak ada yang cepat ya nggak akan bisa cepat. Berarti nggak bisa ke arah situ karena nggak bisa hidup. Kamu nggak makan dari situ. Itu loh, udah jelas. Suatu saat nanti bangun pasti gagal karena kamu nggak bisa cepat. Karena waktu ditambah kualitas sama dengan harga. Kalau kamu pengen yang sempurna, pasarmu bukan di sini nanti. Kamu harus kenalan di situ sama entah Zara, entah apa di TikTok itu ketemu kamu disuruh direkrut jadi tukang riasnya. Satu kali rias dibayar 500.000 atau 1 juta baru bisa. Gitu loh. Kalau memang kamu masih di sini, ya sesuai pasar sini. Hidup ini nggak sesuai angan-anganmu, nggak sesuai cita-citamu. Kita hidup ini mengikuti pasar. Kita pasarnya di sini, permakan kita terima, jahit baju kita terima, jualan benang kita terima, karena pasarnya begitu. Sekarang gini, kalau mau ngikutin apa karaktermu dibayar 100.000, beli bedaknya sekian, beli minummu sekian, beli makanmu sehari sekian, itu nggak ketemu. Soalnya kalau kamu makan pakai ikan asin,
satu pakai nasi ya sambel satu aja ikan asinnya mungkin bisa hidup. Kalau gaya hidupmu kayak gitu, kebahagiaanmu dimakan harga sekian, nggak akan bisa hidup. Kalau mau hidup enak dan ini harus cepat dan rapi, nggak ada kata lain gitu. Kalau kamu sama yang lain ya percuma juga. Ya yang dibutuhkan kan teknologi terbaru supaya cepat, efisiensi. Bagaimana caranya? Cepat rapi bagaimana? Bisa kalau dilatih. Iyalah, iyalah. Iyalah, iyalah, iyalah. Jika kamu nggak ada gunanya ya kamu nggak ada gunanya, nggak akan diafirmasi orang nanti. Karena kamu nggak punya kesadaran di situ. Kesadaranmu melok bojo, mangan garek numpang mangan, yang lain-lainnya nggak peduli. Yang penting ikut, pengen dilihat sampai rumah sukses. Nggak ada cerita kayak gitu. Kalau kamu nggak di atas orang-orang itu nggak bisa. Orang-orang itu keluar negeri mau kamu saingkan sama di sini bisa, tapi harus entitled, harus tadi kamu lebih cepat lebih bagus dari orang lain. Itu membutuhkan biaya, membutuhkan pengorbanan semuanya itu. Ada harga yang harus dibayar untuk sesuatu itu. Nggak bisa kamu seenak jidatnya, itu namanya nggak logik kan.